Shalom. Shalom Jemaat Zion Church of Christ. Hari ini kita kembali di I Start with Jesus, di mana kita akan memulai segalanya aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam doa, di dalam pujian kita, penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Robby Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang disampaikan firman Tuhan nanti oleh Pastor Robby Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu buat segala kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami ingin senangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang murapi dan Engkau yang hadir memenuhi setiap hati kami yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama. Kita berkata, amin. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Berikan pujianmu dengan ucapan syukur. Apapun yang kau alami mungkin tidak sesuai dengan kau harapkan, tapi marilah engkau bisa mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari bersyukur. Angkat penyembahanmu, puji namanya. Mari bersyukur apapun yang kau alami. Sebab Dia baik, Dia setia dalam hidup kita. Mari bersyukur, beri pujian. Ini pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa kami bisa membalas cintamu Tuhan? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang setia, yang setia. Ini pujian kami kepadamu Tuhan, ucapan syukur kami. Mari sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih yang kami terima darimu Tuhan. Kasih yang begitu tulus, kasih yang mengasihi kami apa adanya kami Tuhan. Cintamu yang begitu besar. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Mari katakan lagi, ku mau selalu, ku
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan dengan segenap hatimu. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Kau setia. Kami bersyukur Kau Bapa. Mari katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ya la 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 masya na 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 na. Oh, Kau menopang kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Kau sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, mari angkat penyembahanmu kepadanya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Takkan dibiarkan, takkan ditinggal. Oh, ku bersyukur padamu. Yesus. Angkat terus penyembahanmu. Terima kasih. Ini syukur kami kepada. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Kasih Yesus. kasih. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji. Bukan memuji-Mu. Amin. Selamanya. Mari katakan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Yesus. Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu Buat hidupku. sekarang. Oh, Memuji-Mu. mari lebih lagi. Kita mau katakan terima kasih.
kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi kita mau katakan terima kasih. Sekali lagi hanya anugerah-Mu. Amin. Ku kan memuji-Mu. Selamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai saudara kembali. Saya Pastor Romi Matulesi bersama Zion Church of Christ dalam siaran I Start with Jesus, di mana siaran ini mengawali hari saudara sebelum Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Di pagi hari ini tentunya datang terlebih dahulu menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya siap untuk diberkati lebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Biarkan Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami di pagi hari ini. Tuhan telah berikan istirahat yang baik dan kami bisa bangun dari tempat tidur kami. Kami bisa bangkit kembali Tuhan untuk memulai hari kami di hari yang baru ini. Tetapi sebelum memulainya kami rindu Roh Tuhan menuntun kami, memberikan arahan, panduan akan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran satu-satunya memerdekakan kami. Kami semua yang mendengar bukan cuma mampu mendengar, tetapi dimampukan Roh Tuhan untuk dapat mempraktekannya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Anda yang ada di rumah, Anda yang sedang ada di dalam perjalanan, Anda yang mengikuti secara live streaming, atau juga Anda yang mengikuti secara rerun, semua saudara pasti diberkati Tuhan. Dan juga Anda yang mungkin ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, setiap kita pasti dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Nah, hari ini ada sebuah kabar baik bagi setiap kita, bahwa semua orang yang hidup tidak akan luput dari yang namanya persoalan. Saya mau tanya sama saudara, di sini siapa yang nggak ada persoalan? Oke, nah, Anda tersenyum. Apakah Anda juga orang yang punya masalah dan persoalan? Ya, semua orang punya masalah. Kalau sampai ada orang berkata dia tidak punya masalah, berarti sebenarnya orang itu sudah tidak hidup lagi. Tetapi justru karena orang itu hidup, makanya orang itu ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada kesusahan. Tapi hari ini ada sebuah kabar baik buat saudara. Apapun tantangan kesusahan Anda, tema yang saya bawakan hari ini berbicara mengenai siap menghadapi kesusahan. Wah, ini dia ya, siap menghadapi kesusahan. Apakah Anda pernah mengeluh dengan keadaan saudara saat ini? Karena mungkin sedang berhadapan dengan kesulitan. Lalu mulai membanding-bandingkan keadaan pada waktu sekarang dengan keadaan pada waktu yang lalu. Saya masih ingat loh, pada saat zaman reformasi mulai berjalan, orang ramai-ramai euforia dengan perubahan kepemimpinan. Setelah berjalan beberapa tahun, lalu mulai terdengar berbagai keluh kesah sampai timbul sebuah pernyataan yang viral. Enak mana
enak zamanku toh, kayak gitu. Pernah dengar? Ya, itulah manusia. Selalu ingin keadaan yang nyaman dan baik menurut versi mereka masing-masing. Lalu bagaimana kata Alkitab pada saat terjadi kesusahan atau kesulitan? Dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lalu juga dalam Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi, Alkitab justru mengatakan, selama kita hidup, masalah atau kesusahan akan selalu ada. Justru itulah yang membedakan manusia yang hidup dengan manusia yang sudah meninggal. Nah, lalu sekarang bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersiap menghadapi berbagai kesusahan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Garis bawah ini ya, kesusahan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama saudara adalah belajar tentang kesadaran akan kesusahan hidup. Ya, yaitu yang pertama tentang realitas tentang kesusahan. Bahwa dalam hidup ini kita sebenarnya tidak bisa menghindari yang namanya kesusahan dan berbagai kesulitan. Situasi yang tidak terduga selalu saja ada di sekitar kita. Maka dari itu, saya mau katakan, setiap orang pasti mengalami tantangan, baik itu dalam bentuk masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dalam hubungan, atau bahkan masalah dalam iman kita. Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan pada saat kita menjadi orang percaya, maka hidup kita ini bebas dari kesusahan. Tetapi dia mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran untuk menguasai kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini realitanya, saudara yang kasih Tuhan. Bahwa kita pasti berhadapan dengan kesusahan, kita pasti berhadapan dengan kesulitan. So, jangan jadi gelisah. Kesusahan itu adalah hal yang biasa saja. Yang kedua yang kita pelajari adalah tentang bahwa kesusahan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Apa maksudnya? Kesusahan itu seringkali menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 kita diajarkan bahwa penderitaan menghasilkan perubahan yang permanen dalam berbagai kebaikan. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, kesusahan dapat mendekatkan kita kepada Tuhan dan membuat kita lebih bergantung kepadanya. Nah, ini adalah pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua tentang kesusahan ini, saudara, siap menghadapi kesusahan adalah, yaitu menghadapi kesusahan itu haruslah dengan iman, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi harus dengan iman. Bagaimana maksudnya? Yaitu yang pertama, bicara iman itu percayalah pada penyertaan Tuhan. Ya. Iman itu artinya percaya, walaupun tidak melihat. Percaya walaupun belum terjadi. Nah, dasar dari yang kita percaya adalah apa yang telah dituliskan di dalam firman Tuhan. Ini dasar orang Kristen itu adalah apa yang telah dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, ketika kita menghadapi kesusahan, kita harus ingat perkataan firman bahwa Tuhan berjanji begini, Dia selalu menyertai kita. Apapun situasinya, Dia selalu menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, iman kita kepada penyertaan Tuhan haruslah menjadi pegangan pada saat kita sedang berhadapan dengan kesusahan atau kesulitan. Lalu yang kedua, itu berbicara mengenai apa? Berdoa melepaskan perkataan iman. Doa itu harusnya melepaskan perkataan iman, artinya melepaskan apa yang kita percaya. Salah satu cara kita menghadapi kesusahan adalah dengan berdoa. Saya nggak tahu nih situasi apa yang sedang saudara hadapi. Tapi caranya adalah apa? Dengan berdoa. Yaitu berdoa bukan dengan doa yang biasa, melainkan berdoa dengan otoritas. Sesuai Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang Anda usir, maka juga surga akan mengusirnya. Artinya, perkataan doa Anda itu menjadi sejajar dengan perkataan firman. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun. Tetapi dalam segala hal, kita harus membawa permohonan doa kita itu tadi kepada Tuhan. Karena doa adalah sarana kita untuk beriman bahwa yang terbaik Tuhan pasti sediakan. Nah, pelajaran yang ketiga sekarang tentang menghadapi kesusahan dari teks ayat yang kita bahas dari awal tadi, bahwa belajar untuk hiduplah di saat ini. Hiduplah di saat ini. Apa maksudnya hiduplah di saat ini? Yaitu fokuslah pada hari ini. Coba Anda fokus untuk hari ini. Seringkali seseorang pada saat berhadapan dengan kesusahan, mereka justru membanding-bandingkan dengan masa lalu atau mulai membayangkan masa depan yang lumayan menakutkan. Saudara pernah dengar lagu itu nggak sih? Ojo dibanding kek gitu. Artinya saudara bisa lihat orang dunia aja tahu bahwa nggak usah banding-bandingin gitu loh. Kenapa kita masih coba membandingkan hal yang dulu ada dengan yang sekarang? Atau kita mulai ketakutan dengan sesuatu di masa depan yang belum terjadi? Semua itu justru membuat keadaan akan semakin terasa mencekam. Sebagai contoh ya, ada orang yang selalu bercerita mengenai masa lalu dia dan kejayaan yang ia capai di masa lampau. Bukannya berusaha untuk melihat realitas dari situasi hari ini, malahan dia hanya membicarakan tentang masa lalunya. Ini model orang yang sulit, saudara, untuk mengalami terobosan baru. Lalu contoh yang lain, ada pasangan muda ketika mereka mendapatkan anak pertama, mereka sudah terbebani akan biaya kuliah anaknya di masa depan, yang membuat mereka merasa susah. Anaknya aja belum bisa makan sendiri, udah dipikirin tentang biaya kuliah. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu dikatakan begini, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Nah, Yesus mengingatkan kita bahwa semua orang punya masa lalu. Tetapi jangan biarkan diri kita terlalu khawatir tentang masa depan. Kita harus fokus pada hari ini, sehingga hati kita selalu bersuka cita serta melakukan yang terbaik dalam setiap situasi yang kita hadapi. Setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Ingat baik ya, setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya nonton sebuah film, yaitu film dari Kung Fu Panda, dan saya suka dengan kata-kata ini. Dia berkata di situ adalah kata-kata ini, saudara. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift.
That is why it is called the present. Artinya, hari ini adalah hadiah. Hari ini adalah pemberian. So bersukacitalah dengan hari yang ada, yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir saudara adalah Anda belajar bersyukur dalam kesusahan. Biasanya orang lebih mudah bersyukur pada saat kondisi dan situasinya sedang baik-baik saja. Ya, tetapi Tuhan justru dapat membuat kita bersyukur dalam kesulitan atau kesusahan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, kita diajarkan untuk bersyukur dalam segala hal, karena bersyukur adalah perintah dari Tuhan yang artinya kita pasti bisa lakukan, walaupun situasinya sedang sulit. Ketika kita menghadapi kesusahan, mari fokus kepada segala hal yang Tuhan telah berikan. Rasa syukur akan membantu kita melihat kesusahan dari perspektif yang berbeda. Saya closing, saudara-saudara. Hidup sebagai orang Kristen berarti kita harus siap menghadapi berbagai kesusahan. Ya kan? Ingat baik, hidup ini nggak ada yang gampang. Pasti ada tantangan. Namun, kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Dan Dia memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Mari kita ingat kembali Matius 6 ayat 34 tadi. Dan belajar untuk tidak khawatir tentang hari esok. Tetapi hidup dengan iman dan bersyukur dalam setiap keadaan. Semoga kita semua dapat menjadi saksi yang hidup bagi kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan ketika di tengah kesusahan sekalipun. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam sesi perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Kita mau angkat rotinya terlebih dahulu. Dan bersama-sama dengan saya, mari kita berdoa angkat rotinya dari tempat Anda masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya. Ini menjadi darah Kristus. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami sebagai warga sorga termeterai, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Bersama keluarga menjadi bagian kemuliaan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat surgawi. Kami punya iman, apa yang kami doakan, apa yang kami minta di dalam Tuhan, Tuhan genapi, pasti berhasil. Oleh korban darah Yesus, kami telah dilepaskan dari segala kutuk dari nenek moyang. Kutuk keturunan telah dibatalkan. Mulai hari ini, kami hidup senantiasa di dalam setiap anugerah dan berkat kemurahan Tuhan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Dari tempat saudara masing-masing, Anda mengucap syukur untuk tubuh dan darah yang saudara telah terima. Percayalah, kebaikan, kemurahan, mujizat Tuhan terjadi pada saat saudara percaya bahwa Anda di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saudara. Pada saat kita menerima tubuh darah Yesus, kita sedang memperkatakan apa yang Tuhan telah selesaikan di dalam kehidupan kita. Di tangan saya ada minyak, di tempat saudara masing-masing juga. Mari bersama-sama dengan saya, kita berdoa, kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga bisa berdoa buat pasangan, buat keturunan Anda, atau buat setiap proyek
buat setiap pekerjaan, apapun yang Anda pegang kerjakan, Anda bisa lepaskan kata-kata berkat. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari berkati diri kita, berkati keluarga kita, berkati setiap proyek kita. Bersama-sama di layar monitor Anda, ikuti doa saya sama-sama. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara, saudara. Dan saya berdoa buat saudara, biar setiap kali saudara mengikuti siaran I Start with Jesus, saudara bisa mengalami kemajuan di dalam hidup Anda, perubahan-perubahan terjadi, dan orang-orang yang berjumpa dengan saudara bisa melihat Kristus hidup di dalam kehidupan saudara. Bagikan siaran ini juga kepada sanak famili, rekan, kerabat saudara, dan biar setiap kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, menjadi warga kerajaan kekuatan penghiburan di dalam sama-sama dengan saya katakan, menyertai, amin. Sampai jumpa lagi hari dalam program I Start with Jesus. Tuhan Yesus datang menjemput Tuhan Yesus Kristus keluargamu dan keluargamu. Kita semua sama. Kau Tuhan yang selalu menopang